warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 194 dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 194. Alhamdulillah para ikut menghadiri acara penuntasan daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 194 Sungai Pinang dan rekan-rekan teman sejawat yang saya hormati pula. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keselamatan, kenikmatan, serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir yaumul kiamat nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya pada akhir yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Adapun tujuan kita berkumpul pada pagi hari ini, ibu-ibu semuanya, ini adalah merupakan implementasi dari kegiatan aksi nyata saya yang sedang saya lakukan pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 5, di mana kegiatan ini merupakan tugas akhir dari modul 1. Modul 1 itu Ibu ada 4 subtema, dimulai dari subtema 1.1 sampai subtema 1.4, dan ini merupakan tugas akhir dari subtema 1.4, yaitu pengentasan tentang budaya positif di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Baiklah ibu-ibu, saya ingin menyampaikan selamat datang para guru-guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Pertama-tama saya ingin mengatakan atau ingin menyampaikan bahwa konsep utama modul budaya positif ini ada 7 yang nanti akan kita pelajari dan kita bahas bersama. Yang itu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima tentang posisi kontrol restitusi, yang keenam tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Ibu-ibu sekalian, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya mencoba untuk menyampaikan informasi atau ilmu yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 5. Semoga apa yang nanti saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita, untuk kelas kita, dan untuk sekolah kita. Adapun budaya, latar belakang dari budaya positif ini, sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif di sekolah dan dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentuk karakter. Nanti ketika anak kita lepas dari sekolah ini, Bapak Ibu, melanjutkan ke pendidikan berikutnya,
Diharapkan anak-anak kita itu sudah memiliki pemahaman nilai-nilai budi pekerti yang baik agar membentuk karakter yang baik pula. Nah, itu harapan kita. Semoga yang kita harapkan terwujud ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kita masuk ke materi yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran diferensiasi maksudnya adalah mengakomodir pembelajar kebutuhan siswa saat dia sedang belajar. Jadi di sini maksudnya adalah guru memfasilitasi kebutuhan siswa, belajar siswa itu seperti apa. Guru mengetahui kebutuhan siswa itu, belajar siswa itu seperti apa. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini Bapak Ibu dia memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Dia memiliki pemahaman belajar yang berbeda-beda. Terus dia juga memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini peran kita sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa itu seperti apa, sehingga kita bisa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Dalam budaya kita, yang berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin. Saya rasa ibu-ibu semuanya pasti sudah terbiasa mendengar kata-kata disiplin. Betul tidak Ibu? Seandainya, saya bertanya nih, menurut Ibu, disiplin itu seperti apa? Disiplin itu bagaimana? Ayo, coba. Ya, Bu Afni, apa Bu Afni mematuhi tata tertib? Berarti itu sama dengan peraturan ya Bu Afni ya? Iya. Sama Ibu. Dulu sebelum saya mempelajari modul budaya positif ini, saya berpikir bahwa disiplin itu adalah segala sesuatu yang harus saya lakukan, segala sesuatu peraturan yang harus saya lakukan. Jadi saya beranggapan bahwa disiplin itu adalah peraturan yang harus saya lakukan ketika saya berada di lingkungan sekolah atau di tempat saya bekerja. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah melakukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi atau hukum. Kita ini sebagai guru selalu mengaitkan disiplin ini dengan peraturan, mengaitkan disiplin ini dengan tata tertib, sehingga ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita memberikan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman yang kita berikan kepada anak ini Ibu sebenarnya membuat ketidaknyamanan pada murid kita. Itu seperti itu. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini maksudnya bisa dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, ternyata disiplin positif itu adalah disiplin yang timbul dari dalam diri murid kita sendiri. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena peraturan. Oh, iya betul sekali Ibu Nia. Kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri. Oh, saya takut dihukum.
Oh, saya kalau melakukan ini berarti nanti saya mendapatkan hukuman ini. Nah, itu contoh dari motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Betul kata ibunya tadi, intinya adalah motivasi atau budaya positif ini adalah kesadaran dari murid tersebut untuk melakukan sesuatu tindakannya berdasarkan dari dalam dirinya, bukan karena suatu keterpaksaan, bukan karena takut oleh guru, ataupun bukan karena peraturan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi Ibu, disiplin itu adalah disiplin yang timbul dari dalam diri murid kita sendiri, tanpa adanya sogokan, tanpa adanya paksaan, atau tanpa karena takut dihukum. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5, ibu-ibu semuanya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan fisik, Bapak Ibu. Saya membutuhkan makanan, saya membutuhkan minum, saya membutuhkan tempat tinggal, saya membutuhkan pakaian. Nah, itu yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. Berikutnya cinta dan kasih sayang. Kita seringkali di dalam kelas Bapak Ibu-ibu sekalian menemukan murid yang caper. Ada yang tahu caper itu apa? Betul sekali, cari perhatian. Dia mencari perhatiannya dengan mana? Dengan bagaimana? Yaitu dengan tindakan-tindakan nakal. Tindakan nakal yang seperti apa? Ribut di dalam kelas, terus usil dengan temannya, mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah, ini merupakan kebutuhan cinta kasih sayang dan rasa diterima yang diharapkan oleh murid. Sebenarnya seperti itu, Ibu. Terus yang kedua, yang berikutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini sering kita temui pada anak-anak didik kita, pada murid kita yang merasa dia adalah yang paling jago, dia yang paling kuat di kelasnya, dia yang paling pemberani di kelasnya, sehingga timbul rasa ego, rasa menang sendiri. Nah, ini adalah termasuk ke dalam contoh penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya itu tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini maksudnya itu siswa itu menginginkan, tidak ingin ke apa ya bahasanya, dikekang itu. Bahasa lainnya apa ya? Tidak ingin dikekang, tidak ingin dia ingin merdeka. Merdeka dalam artian dia ingin merdeka belajar sesuai dengan keinginan dia seperti apa. Nah, di sini yang dimaksud dengan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya kesenangan. Kesenangan ini itu bisa kita contohkan seperti misalnya di dalam kelas kita itu ada murid yang ketika kita berikan pelajaran dia akan mengerjakan latihannya. Terus dia mengerjakan tugas yang kita berikan. Tapi di dalam hatinya dia merasa tertekan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Kesenangan yang tidak terpenuhi dalam dirinya ketika dia belajar. Nah, disinilah Ibu, Bapak-bapak semuanya, peran kita sebagai guru itu bisa memodifikasi pembelajaran yang bisa membuat minat belajar anak itu tumbuh. Dia merasa ketika belajar itu semangat, senang tanpa ada tekanan. Berikut teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, ibu-ibu semuanya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, oh saya takut
seperti ini, nanti saya akan dihukum seperti ini. Nah, itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya itu siswa yang ketika dia melakukan sesuatu, tujuannya hanya untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika dia tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia tidak akan mau melakukan hal itu lagi. Jadi dia hanya mengharapkan iming-iming atau mengharapkan penghargaan atau imbalan tersebut. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi tujuan dia melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu, itu tujuannya karena dia mendapatkan penghargaan. Terus berikutnya, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini merupakan motivasi internal. Dan ini adalah tujuan disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi dari ketiga teori motivasi perilaku manusia ini, yang nomor 3 adalah yang paling terbaik. Karena motivasinya timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan penghargaan, dia tidak takut melakukan sesuatu itu karena dia merasa takut dihukum. Jadi dia nyaman ketika dia melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang positif, itu berdasarkan dari dalam diri murid itu sendiri. Ini termasuk ke dalam teori motivasi perilaku manusia yang internal. Lanjut. Nah, di sini ada tabel, Bapak Ibu semuanya. Ada tabel konsep disiplin dengan identitas gagal dan berhasil. Ada 2 kolom, ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Di identitas gagal itu ada hukuman. Kenapa hukuman termasuk ke dalam identitas gagal? Yang pertama, karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Terus yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Terus yang kelima, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Jadi hukuman ini hanya berlaku kalau anak itu dalam keadaan sekolah, berarti berlaku hanya di lingkungan sekolah saja. Tetapi ketika dia sudah berada di lingkungan masyarakat, maka hukuman ini tidak berlaku. Terus peraturannya adalah kamu harus, berarti kalau kamu harus itu wajib dilakukan. Makanya hukuman ini termasuk ke dalam identitas gagal. Terus ada identitas berhasil atau sukses. Ini ada 2 kategori, Bu. Sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk sanksi atau konsekuensi itu karena sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Terus murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya dalam jangka waktu pendek. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus yang terakhir, guru bisa bertanya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terus terima kasih. Ini yang termasuk dalam konsekuensi. Nah, kalau restitusi, terus terang Ibu, ketika saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini, kata restitusi itu baru pertama kali saya dengar. Kata restitusi itu masih awam bagi saya. Saya berpikir restitusi itu apa gitu. Ternyata setelah saya mempelajari, restitusi nyebutnya saja saya terbelit-belit gitu. Restitusi itu adalah hal yang paling baik diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan. Terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang.
korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguasaan, mudah terpecahkan. Terus selanjutnya murid belajar bertanggung jawab untuk pelakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini adalah pertanyaan pemantik nanti yang diberikan guru ketika anak sedang melakukan sebuah kesalahan. Nah, masih menyangkut tentang konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Tadi saya sudah mengatakan bahwa konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu bukan hukuman saja, ternyata penghargaan juga termasuk ke dalam identitas gagal. Yang pertama yang saya bahas tentang hukuman. Kenapa hukuman termasuk ke dalam identitas gagal? Yang pertama, hukuman itu menyakitkan karena anak akan mendapatkan hukuman, karena anak akan diberikan hukuman. Terus akan timbul rasa tidak nyaman. Setelah itu anak akan merasa takut. Dan berikutnya murid menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika guru bertanya, memojokkan itu, kamu tadi melakukan ini, kamu tadi seperti ini. Karena anak ini takut dia menerima hukuman, dia tidak akan berkata jujur. Karena dia berpikir kalau saya berkata jujur nanti saya akan mendapatkan hukuman. Terus kalau sudah seperti ini, murid menjadi rendah diri. Itu kenapa Ibu, hukuman ini termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang berikutnya penghargaan. Kita sering sekali ya Bapak Ibu memberikan penghargaan, apalagi ketika kita sedang semester akhir, semester 2, kita sering sekali memberikan penghargaan kepada anak-anak. Itu untuk sebenarnya niat kita bagus Ibu, untuk memberikan motivasi kepada anak tersebut. Memberikan penghargaannya itu dalam bentuk berupa barang. Sebenarnya untuk penghargaan ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kalau penghargaannya dalam bentuk kata-kata atau motivasi, itu berdampak termasuk ke dalam dampak positif. Tapi kalau penghargaan ini dalam bentuk sebuah barang atau benda, itu termasuk ke dalam golongan identitas gagal. Kenapa? Nah, di sini kita bahas. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif di sini karena siswa itu sering melakukan sesuatu karena ia ingin mendapatkan penghargaan. Jadi ketika dia sudah tidak lagi mendapatkan penghargaan, maka dia tidak mau lagi Bu untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu kenapa penghargaan termasuk tidak efektif. Terus yang kedua, merusak hubungan, timbul sifat iri. Biasanya kita itu di dalam kelas ataupun di sekolah selalu memberi penghargaan kepada anak-anak kita yang memiliki kualitas belajar yang tinggi, yang memiliki kalau belajar itu dengan tingkat hasil belajar yang tinggi, sehingga akan timbul kecemburuan pada anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kenapa ya ibu ini pilih-pilih? Kenapa ya dia terus? Aku kapan ya? Kan seperti itu. Nah, timbul rasa iri pada anak tersebut. Padahal anak ini sebenarnya tahu Bapak Ibu, kualitas dia dibandingkan teman dia yang mendapatkan penghargaan itu, dia tahunya jauh di bawah teman dia yang berada di yang selalu mendapatkan penghargaan. Cuma kita kan tidak tahu apa yang dirasakan anak. Siapa tahu dalam hati anak itu dia merasa gagal, kok saya bisa ya selalu rendah dari teman-teman saya. Nah, ini kenapa kita tidak boleh merusak hubungan atau menimbulkan sifat ini. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas itu sama seperti yang tidak efektif tadi Ibu. Anak melakukan
sesuatu itu karena mendapatkan penghargaan. Terus karena dia sudah tahu dengan kemampuan dia tidak ingin lagi melakukan hal baik untuk esoknya, karena dia sudah sadar bahwa tingkat kemampuan dia lebih dari teman-teman dia yang ada di kelas. Jadi dia tidak mau melakukan sesuatu yang baru yang sedang dilakukan oleh perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Karena dia kenapa sih harus seperti itu? Saya kan di kelas sudah pintar. Nah, dia akan berpikiran seperti itu, Bapak. Terus yang berikutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ini kenapa termasuk ke dalam merampas hak menghargai dirinya? Contohnya, saat siswa misalnya tidak bisa membaca. Ini kita umpamakan dengan keadaan di rumah kita. Kita punya seorang anak yang misalnya masih TK atau kelas 1 SD. Kemudian dia ketika belajar belum tahu dengan huruf, belum tahu dengan kata. Terus keesokan harinya dia sudah mulai mengetahui huruf. Keesokan harinya dia sudah bisa membaca satu kata. Terus keesokan harinya lagi dia sudah bisa membaca satu kalimat. Nah, kita sebagai orang tua di sini pasti merasa senang. Anak ibu kini sudah pintar membaca, nih ibu berikan es krim. Nah, penghargaan dalam bentuk hadiah tadi itu ibu yang membuat dia merasa merampas hak menghargai dirinya. Saat dia berpikir seperti ini, oh, kalau saya sudah berhasil mendapatkan akan sesuatu, mencapai tujuan sesuatu, berarti saya sudah mendapatkan hadiah. Jadi dia tidak ada motivasi ketika dia tidak ingat ke belakang bagaimana perjuangan dia ketika dia belajar supaya bisa membaca. Itu namanya merampas hak menghargai dirinya. Nah, yang berikutnya ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsep yang termasuk ke dalam konsekuensi itu penguatannya dalam jangka pendek. Guru itu sudah memberitahu konsekuensinya kepada anak. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, contohnya gini, ada seorang murid yang tidak sengaja menumpahkan air di lantai, terus ditegur oleh guru. Maka guru langsung memberikan konsekuensi. Kamu sudah menumpahkan air, ayo dilap airnya. Nah, jadi anak itu sudah tahu kalau dia menumpahkan air, dia langsung untuk mengambil pengepul dan mengelap air yang tertumpah tersebut. Terus yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Berarti guru perlu monitor apakah anak ini sudah melakukan konsekuensinya apa belum. Yang berikutnya, stimulus dan respon. Stimulus seperti yang saya ceritakan tadi, guru menegur murid tersebut karena dia menumpahkan air. Kamu tadi menumpahkan air di lantai. Nah, itu stimulus, Ibu. Kemudian respon dari anak apa? Ya, Bu, saya akan bertanggung jawab. Saya akan membersihkan lantainya. Saya akan mengambil pengepel dan saya akan membersihkan lantainya. Nah, itu adalah respon dari anak. Berikutnya, murid menghormati peraturan. Jadi intinya di sini ketika di dalam kelas misalnya guru memberikan suatu konsekuensi atau peraturan, misalnya kalau di dalam kelas itu kalau ada teman kita yang sedang mengalami musibah atau mendapatkan musibah, maka kita harus saling membantu. Nah, anak ini dengan sendirinya akan bertanggung jawab. Ketika ada teman dia yang sedang terdapat musibah, dia langsung spontan Ibu untuk membantu karena dia sudah diingatkan oleh peraturan dari guru tadi, yaitu konsekuensi. Berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, ada anak yang menumpahkan air di lantai tanpa sengaja. Kemudian dia langsung diberi konsekuensi oleh gurunya, yaitu dengan membersihkan lantai tersebut. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu menghilangkan waktu untuk anak merenungi kesalahan karena dia sudah diperintahkan oleh gurunya untuk membersihkan lantai. Seharusnya anak ini berpikir kan,
oh saya sudah melakukan kesalahan, seharusnya saya minta maaf dulu, kok saya langsung dihukum ya, kok saya langsung diberi konsekuensi ya. Nah seperti itu. Yang terakhir itu restitusi. Restitusi ini sangat bagus sekali Ibu kita terapkan, karena yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid ini mempunyai rasa tanggung jawab ketika dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Terus fokus pada permasalahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Jadi yang memegang kendali itu adalah dirinya. Yang berikutnya murid bersemangat memperbaiki diri. Nah, Ibu, untuk kegiatan restitusi ini, sebelum kita melakukan tindakan restitusi, itu kita harus melakukan suatu kegiatan di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Agar bisa kita melaksanakan restitusi ini, maka sebelumnya kita harus melakukan kegiatan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita baru bisa menerapkan restitusi. Konsep disiplin pendekatan dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Saya mengambil pengertian restitusi ini di LMS atau di modul yang saya pelajari di calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Terus ada pun ciri-ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia itu bukan melakukan kesalahan itu, dia tidak melakukan menembus kesalahannya, seperti konsekuensi tadi. Kalau konsekuensi tadi, dia ketika melakukan kesalahan, dia langsung menembus kesalahannya. Tapi kalau restitusi ini, dia tidak menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, ini restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, menuntun apa yang bisa kamu perbaiki ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini. Seperti itu. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir, restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, dari penjelasan di atas, restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka, serta mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Berikutnya itu Ibu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, terus ada teman, dan ada pemantau atau manajer. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, kita di sekolah ini, Bapak Ibu semuanya berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghubung? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau manajer? Ayo. Penghukum. Terus siapa lagi? Ayo, di mana lagi posisi kita? Membuat rasa bersalah. Ada lagi Bapak Ibu? Teman.
pemantau, iya. Kita tergantung pada diri kita, yaitu kita berada di posisi kontrol yang mana. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada kasus tertentu. Saya buat sebuah kasus yang sering kita temui di sekolah kita. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kasus ini sering sekali kita temui saat kita melakukan upacara bendera ya Bapak Ibu. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, kita berkata kepada anak, patuhi peraturan lalu berdiri di depan barisan. Itu yang sering kita lakukan, Bu. Ketika anak tidak memakai atribut, dia berbaris di barisan belakang, tersendiri dari kawan-kawannya yang berpakaian beratribut lengkap. Nah, berarti di sini kita karena sudah melakukan ini, berarti kita berada di posisi penghukum. Terus kalau kita berada di posisi membuat rasa bersalah, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Ayolah tertib, buat Ibu lebih bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa. Nah, kalau posisi kita sebagai teman Bapak Ibu, artinya di sini kita memposisikan diri kita sama dengan anak murid. Jadi ketika anak murid melakukan sebuah kesalahan, dia akan berpikir, santai saja, ibu itu kan teman kita, tidak apa-apa, besok kalau diulangi lagi ibu itu tidak akan marah. Nah, dia tidak ada rasa takut dari dalam diri murid itu terhadap guru, karena dia merasa dia dengan guru, sedekat-dekatnya dengan guru, sudah merasa seperti teman. Jadi kalau kita sebagai guru, alangkah baiknya kita tidak memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid, karena murid tidak ada rasa takutnya kepada guru. Berikutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar apa? Peraturan apa? Konsekuensinya ayo berdiri di depan. Dan seperti itu. Berarti ibu pemantau dengan penghukum ini hampir sama, karena sama-sama memberikan hukuman. Nah, saya rasa kita di dalam ruangan ini pasti juga pernah melakukan berperan sebagai posisi pemantau. Betul tidak Ibu? Ayo, betul tidak? Betul. Berarti kita termasuk ke dalam penghukum. Nah, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang paling tinggi itu adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer dikatakan posisi yang paling tinggi? Karena di posisi manajer ini misalnya, apa kamu tahu kesalahanmu apa? Jadi di sini guru tidak menekan, guru tidak memojokkan, tapi bertanya kepada murid, apa kesalahan yang kamu lakukan? Apa kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Guru di sini tidak memojokkan lagi Ibu, tapi dia mencari solusi bagaimana cara anak ini bisa memperbaiki kesalahannya. Misalnya seperti kemarin kami dapat tugas itu membuat suatu kasus, tapi dalam bentuk video Ibu. Itu saya ngambil tema tentang anak yang datang terlambat masuk kelas karena dia asik bermain di dalam kelas. Jadi di sini saya berperan, posisi saya ambil sebagai manajer. Contohnya kurang lebih dialognya seperti ini. Ada anak murid dan alhamdulillah Ibu, karena berkat dia kolaborasi antara guru dan murid, saya mendapatkan nilai, boleh sombong sedikit dah. Saya mendapatkan nilai sempurna saat itu. Itu kolaborasi antara guru dan murid. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada murid saya tersebut Ibu, karena sudah sudi membantu saya dalam mengerjakan tugas pada modul 1 ini.
Nah, contohnya seperti ini. Ada anak murid saya itu diperankan oleh Raffi. Raffi ketika temannya sudah mulai belajar 15 menit atau 20 menit sudah mulai belajar, dia baru masuk ke dalam kelas. Kemudian, Assalamualaikum Bu, maaf saya terlambat Bu. Nah, di sini posisi saya tidak memarahi langsung. Saya mencoba, Raffi, masuk nak. Maaf Bu, saya terlambat. Raffi tahu sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 8 Bu. Raffi tahu kita masuk jam berapa? Jam 7.15 Bu, kata dia seperti itu. Kemudian saya ajak bicara. Di sini saya tidak memberikan kata-kata yang membuat dia merasa bersalah, tapi kita memberikan penegasan, keyakinan, yaitu kita bertanya, dari yang Raffi lakukan ini, keyakinan kelas mana yang telah Raffi langgar? Datang tepat waktu Bu. Jadi menurut Raffi, perbuatan Raffi ini salah atau benar? Salah Bu. Nah, di sini posisi manajer kita menanyakan bagaimana cara bagaimana cara Raffi untuk memperbaiki kesalahan. Posisi manajer itu di situ Ibu. Jadi kemudian kita memberikan tekanan. Tidak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, itu akan menimbulkan rasa kepada anak bahwa oh ibu ini ternyata tidak memarahi saya. Oh ibu ini memberikan saya, mengingatkan saya tentang keyakinan kelas yang telah saya langgar, keyakinan kelas yang kami sepakati tetapi saya langgar. Nah, di sini dia akan mencoba untuk mengoreksi kesalahan yang telah dia berbuat. Memang Ibu, betul sekali Ibu, tidak semudah yang saya ceritakan. Butuh proses, butuh tahap per tahap. Tapi kalau kita berkolaborasi Ibu bersama-sama, seluruh guru SD Negeri 1 Semangat ini menerapkan posisinya sebagai manajer, insya Allah kalau kita bersama-sama berkolaborasi tahap demi tahap pasti bisa sedikit demi sedikit terwujud Ibu. Butuh proses. Memang kadang-kadang kalau kita bercerita, oh kayak gini, dalam penerapannya tidak semudah yang disampaikan. Itu memang benar sekali Ibu. Kalau murid guru awak ini itu mata-mata di gitu kan. Iya Ibu, betul sekali. Berarti itu termasuk guru yang kayak mana ya Bu? Hiperaktif, guru kreatif juga Bu Nur, betul itu banyak ide-ide yang keluar dari pikirannya, alasan apa lagi ya, betul sekali. Yuk kita lanjut ke berikutnya. Nah ini Ibu yang saya katakan tadi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan pemantik Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan penggunaan kelas? Saya salah ketik Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Itu untuk apa Ibu? Melindungi kepala dari benturan. Iya, betul Ibu. Kepala dari panasnya matahari. Iya. Razia. Takut kena razia, untuk keselamatan, untuk menghindari kepala dari panas. Ya, betul sekali. Terus yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena disuruh, takut COVID Ibu. Itu demi apa Ibu? Itu demi apa? Demi kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang dikatakan keyakinan. Ibaratnya keyakinan kelas itu seperti itu Ibu. Jadi yang sudah kita kesepakati bersama anak itu menjadi keyakinan kita agar kita selamat, agar kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Di sini sebelumnya saya sudah dengan anak murid saya itu saya sudah mencoba untuk membuat
keyakinan kelas, dan insya Allah walaupun seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi, tidak semudah yang kita ucapkan, tapi butuh proses. Setidaknya sedikit demi sedikit itu sudah mulai berubah, sudah mulai nampak Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas, kita bisa melakukan bersama murid, membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Yaitu cara membuatnya bagaimana Bapak Ibu? Ada 3 tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang tahap pertama itu guru bersama murid berdiskusi untuk peraturan kelas. Misalnya masuk kelas harus tepat waktu. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dulu kepada murid-murid kita tentang apa saja peraturan kelas yang akan kita buat. Kita sepakati bersama murid, kemudian kita buat beberapa contoh peraturan-peraturan kelasnya. Kemudian tahap kedua, dari peraturan kelas tersebut kita rumuskan menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini contohnya misalnya masuk kelas tepat waktu, terus berbicara dengan bahasa yang sopan, dan menjaga ketertiban kelas. Itu contoh-contoh dari keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Betul sekali. Kalau berhalangan hadir atau tidak masuk kelas harus membuat surat izin. Sekarang sudah pakai WA Ibu. Jadi wali murid itu sudah pakai SMS, tidak pakai surat lagi. Bu, iya, yang penting ada pemberitahuan. Bu, hari ini anak saya yang bernama ini tidak bisa masuk sekolah karena sakit ataupun apa alasannya. Jadi ada beritanya. Iya, betul sekali. Jadi ada berita, ada kabar dari orang tuanya. Betul sekali Ibu. Terima kasih Ibu Hasna. Berikutnya tahap ketiga, menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di papan tulis. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dengan murid itu kita tempel Ibu di depan kelas supaya anak mengetahui, oh ini keyakinan kelas kita. Kemudian kalau lebih kreatifnya lagi bisa kita buat sebagus mungkin dan kita tempelkan di dinding. Jadi ketika anak melanggar peraturan atau dia membuat kesalahan, kita bisa memberikan penekanan kepada anak. Yuk, kesalahan apa yang telah keyakinan kelas mana yang telah kamu lakukan. Jadi anak bisa mengingat kembali keyakinan kelas mereka yang kemarin. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu yang ada beberapa. Yang pertama itu datang tepat waktu, terus belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, dan saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, dan lain-lain. Nah, lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, untuk membentuk keyakinan kelas yang pertama itu ya lebih abstrak dari peraturan. Jadi kata-kata yang digunakan, kalimat yang digunakan itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu misal kamu harus. Nah, kalau untuk keyakinan kelas jangan dipakai harus, kamu harus itu Bu. Misalnya menghormati, saling menghormati teman misalnya, atau datang masuk kelas tepat waktu. Jadi kata harusnya tidak boleh dipakai karena kata harus itu biasanya digunakan untuk peraturan. Berikutnya berupa peraturan universal, dan yang berikutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi dibuat dengan menggunakan kata-kata positif, jangan kata-kata negatif. Jadi anak itu mudah memahami keyakinan kelasnya. Dan yang berikut sedikit saja agar lebih paham, agar lebih dipahami. Jadi peraturan kelas itu Bu nggak usah banyak, cukup 3, 4 atau 5 paling banyak. Kalau sudah terlalu banyak, anak akan lupa dengan keyakinan kelasnya. Jadi sedikit saja.
Kalau yang penting kita sesuai dengan kebutuhan kelas kita seperti apa ketika kita membuat keyakinan kelas. Kita lihat kondisi kelas kita itu seperti apa. Misalnya anaknya suka ribut, maka kita akan memusatkan kepada menjaga kelas atau apa seperti apa. Dan selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang saya katakan tadi Ibu, itu harus sesuai dengan keadaan kelas kita, sesuai dengan kondisi kelas kita agar dalam pelaksanaannya itu lebih mudah diterapkan. Ya, balik lagi dari kata Ibu Kepala Sekolah, tidak semudah yang dibicarakan. Butuh proses berangsur-angsur, butuh bertahap-tahap. Tapi yang terpenting adalah ketika satu kelas misalnya membuat keyakinan kelas, maka alangkah baiknya kita sebagai guru berkolaborasi. Berarti guru-guru yang lain juga membuat keyakinan kelas agar lebih mudah untuk kita terapkan di lingkungan. Ya betul sekali Bu, kebersamaan. Intinya kan kita berkolaborasi itu untuk kebersamaan. Balik lagi ke judul kita Ibu, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi agar terwujudnya budaya positif ini Bu di lingkungan sekolah kita. Nah, ini Bu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang saya katakan tadi, segitiga restitusi ini segitiga restitusi melalui restitusi ya kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terus restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Itu restitusi Bu. Dia memberikan penawaran bukan paksaan. Ada 3 tahap Ibu dalam restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Menstabilkan identitas ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya, dengan mengatakan pada anak tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas Ibu. Terus apa yang kamu sebagai manusia Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah itu merupakan menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Belum sampai ke ujungnya saya membaca Ibu. Yaitu pada langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, di sini kita memahami alasan anak berbuat kesalahan. Terus kita bisa menanyakan seperti ini Bu. Kamu pasti mempunyai alasan kan kenapa melakukan ini? Nah itu, kamu pasti mempunyai tujuan kan kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah itu termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kan kalau kita menanyakan hal itu kepada anak, anak merasa oh ibu ini memahami
apa yang saya rasakan. Misalnya kalau anak sudah melakukan kesalahan itu ibu biasanya anak itu sudah mulai takut kepada gurunya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai segitiga restitusi, segitiga restitusi ini bu sama kayak dalam posisi manajer. Posisi kita dalam posisi kontrol manajer, sangat baik sekali. Jadi anak di sini tidak merasa terpojokkan, anak tidak merasa terintimidasi oleh guru. Nah seperti itu. Yang berikutnya kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses kita laksanakan, kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Kita bisa bertanya kepada anak tersebut. Nanti anak akan menjawab, ya bu, keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Saya berjanji bu, tidak akan datang terlambat lagi. Saya berjanji bu, datang lebih awal. Ya bu, saya akan bangun lebih pagi lagi bu. Nanti timbul pertanyaan pembantu ibu, bagaimana cara kamu supaya bisa bangun lebih awal? Saya akan saya akan tidur lebih cepat lagi ibu. Ya bagus. Ya, kurang lebih seperti itu ibu kepala sekolah. Lanjut. Nah ini ibu yang termasuk ke dalam restitusi tadi ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menambah keyakinan kelas. Nah menstabilkan identitas itu terdiri dari berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menekankan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan, kita mencoba memberi pengertian bahwa apa yang dilakukan dia itu tidak apa-apa. Kita memposisikan diri kita, ibu juga pernah berbuat yang sama. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Terus bapak ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tetapi untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan berikutnya tentang validasi tindakan yang salah. Ini bisa seperti padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ketika anak sudah melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan pertanyaan seperti padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu melakukan hal ini, itu sudah bagus gitu. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya kepada anak, alasan apa yang membuat anak bisa berbuat seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Ketika dia merasa dia tidak bersalah misalnya ataupun apapun, kita berikan penekanan. Terus yang ketiga, menambah keyakinan kelas. Apa yang kita percaya? Keyakinan kelas mana yang kita percaya kemarin? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas kita tadi itu bu, yang sudah kita sepakati tersebut. Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kita bertanya kepada anak. Apa bayangan kamu tentang kelas kamu maunya seperti apa? Nanti anak bisa menjawab yang nyaman bu, yang tertib, yang bersih, dan bermacam-macam jawaban dari anak. Terus kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, kurang lebih untuk menambah keyakinan kelas, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, saya akan mempertontonkan sedikit ibu. Ada contoh kasus dari restitusi. Gak bisa ya? Bisa jadi. Oh ya. Cuma bisa.
Ah. Kurang lebih seperti ini Bu, walaupun suaranya tidak terlalu terdengar. Ini adalah contoh dari kasus penggunaan restitusi. Saya nonton sebentar ya Bapak Ibu. Ini sesuai dengan yang kasus yang saya ceritakan tadi Bu, anak yang terlambat. Oh, lip sync. Ya, kurang lebih seperti yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, cerita tentang kasus ini. Saya rasa cukup sudah pembebasan saya pada pagi hari ini Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu sudah sudi meluangkan waktunya kepada saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu, terutama untuk kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yusneli yang telah memaparkan dan memberikan pelajaran bagi kita pada hari ini. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Yusneli. Semoga dengan apa yang telah disampaikannya tadi, betul yang dikatakan Ibu Neli tadi, kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan siswa. Jadi sebelum terbentuknya inti-inti dari keyakinan kelas kita diskusi dulu. Kira-kira bagaimana nak kelas kita agar terjadinya hal-hal yang terciptanya hal-hal disiplin itu sendiri. Nah, jadi kita tanya dulu kebutuhan anak itu apa. Betul yang katakan Ibu sendiri tadi. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Adakah yang mau bertanya? Ya Bu. Langsung saja, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin menjadi permasalahan bagi saya, apakah keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk dokumen atau setelah didiskusikan kita sampaikan setelah disepakati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelas kami khususnya kelas 6C, mungkin kelas 6A dan B sama saja, anak kami ini sering ribut. Jadi bagaimana keyakinan membuat keyakinan kelasnya. Jadi mohon bantuan untuk guru penggerak. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi, itu pertanyaan yang sangat bagus dan memang kita alami semua hal seperti itu. Kepada Ibu narasumber kami persilakan untuk memberikan pencerahan sedikit. Iya Ibu, permasalahan Ibu itu juga permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah keyakinan kelas itu harus didokumentasikan? Iya Ibu, untuk keyakinan kelas setelah kita membuat kesepakatan kepada anak dengan anak tentang keyakinan poin-poin keyakinan kelas itu kita dokumentasikan Bu. Seperti penjelasan saya tadi, alangkah baiknya setiap poin dalam keyakinan kelas itu kita tulis. Kalau perlu serapi mungkin sebaiknya kita tempelkan di dinding. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita bisa menekankan, ayo keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar. Misalnya seperti kelas Ibu Emi tadi katanya kelasnya ribut, kita bisa memberikan penekanan di poin keyakinan kelas itu kita buat belajar dengan tertib misalnya. Jadi ketika anak ribut, kita katakan belajar dengan tertib atau saling menghormati. Kalau saling menghormati berarti belajarnya harus tertib ya Ibu, karena setiap anak itu
Pasti ada anak yang menginginkan dia ibaratnya tuh kalau belajar tuh yang apa namanya itu tak mau diganggu-ganggu dengan suara-suara yang apa gitu. Nah, gitu. Jadi kita buat ibu keyakinan kelas itu di dinding, kita tempel. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita bisa mengingatkan lagi kepada anak. Yuk, poin mana yang sudah kamu langgar? Itu Bu, poin nomor 1 misalnya belajar dengan tertib atau saling menghormati. Nah seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, kelas ibu sering ribut. Terus bagaimana menerapkan keyakinan kelasnya? Seperti yang saya katakan tadi, Ibu, saya jelaskan tadi, kita berdiskusi dulu dengan anak. Kita diskusikan keyakinan kelas apa. Kita sesuaikan yang kebutuhan kelas kita, Ibu. Misal kelas kita ini suasananya sering ribut ketika belajar. Berarti kita tekankan poinnya dengan suasana belajar tadi. Belajar dengan tertib, saling menghormati. Jadi ketika anak itu masih melakukan hal yang sama, mengulang lagi perbuatannya, kita mengulangkan lagi Ibu keyakinan kelas kita. Yuk, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama. Tetapi kamu masih melanggar. Pelanggaran yang mana? Poin yang mana yang telah kamu langgar? Nah, kita kasih penekanan seperti itu. Itu sering berulang-ulang, Ibu. Tidak mungkin kita ketika membuat keyakinan kelas langsung anak itu langsung berubah, tidak. Karena anak kita kan seperti yang saya katakan tadi berdiferensiasi. Anak kita itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Jadi di sini peran kita menyesuaikan kebutuhan anak itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Ibu Emi. Boleh kamu kemana enggak pelanggarannya? Kalau menghukum tidak boleh, Ibu. Tapi di sini Kamu komen. Marah awalnya boleh. Ya, cara. di sini tadi kita kan sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah, ada yang sebagai penghukum. Nah, seperti ini Bu, saya mau diilustrasikan penghukum. Misalnya, Ibu ditugaskan oleh atasan Ibu, misalnya Ibu kepala sekolah, Ibu Zainab, memberi tugas kepada kami guru. Tulis nama kamu sebanyak 20, nama lengkap kita ini sebanyak 20 kali dalam waktu 15 detik. Itu kan hukuman. Nah, apa yang kita rasakan? Hukuman. Tertekan, terus apa lagi? Tergesa-gesa, terus apa lagi? Rasa tidak nyaman. Nah, tidak nyaman, kita merasa terintimidasi gak Bu? Duh, aku 20 detik membuat nama sampai 20 kali. Nah, seperti itu hukuman Ibu. Ketika itu masuk hukuman. Jadi anak itu merasa tidak nyaman, merasa terintimidasi, merasa terpaksa. Terpaksa dan Ibu melakukan itu. Dalam waktu 15 detik disuruh membuat nama lengkap sebanyak 20 kali. Ini yang menyuruh adalah atasan. Jadi adanya rasa keterpaksaan. Nah, seperti itu Ibu hukuman itu. Ada lagi Ibu? Tidak bisa hukum ibu ini. Kita menempatkan posisi kita sebagai manajer, tapi Ibu kan seperti yang seperti yang Ibu seperti yang Ibu kepala sekolah bilang tadi, tidak balik lagi dengan kata-kata dari Ibu kepala sekolah, tidak semudah yang dijelaskan, butuh prosesnya itu apakah cepat atau lambat itu tergantung kitanya Ibu. Kitanya menerapkannya, apakah kita terapkan atau tidak. Kadang-kadang setelah kita mendapatkan pengibasan dari teman, tetapi kita tidak melakukan aksi nyatanya, itu tidak akan terjadi gitu. Jadi kalau kita berkolaborasi, misalnya kayak Ibu Afni itu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya, saya juga sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Nah, bagi guru-guru yang lain juga harus membuat keyakinan kelas. Jadi kita sama-sama membuat keyakinan di dalam kelas. Kita menciptakan disiplin di dalam kelas kita dulu, baru nanti bisa kita terapkan di sekolah yang lebih luas. Jadi disiplin positif ini insya Allah Ibu kepala sekolah kalau kita berkolaborasi dan bersama-sama kita terapkan, bersama-sama kita sepakat posisi kita sebagai manajer, insya Allah dalam walaupun butuh proses waktu tapi berkesinambungan Ibu, konsekuensi kita melakukannya insya Allah bisa kita terapkan Ibu. Tapi butuh kesabaran. Ya Ibu, butuh sabar.
semuanya butuh proses. Dan mudah-mudahan anak melihat perubahan pada diri kita. Kita tidak menghukum, tapi kita memberikan arahan, memberikan apa? Anak jadi merasa ibu ini lebih hormat ke kita, karena dia merasa sudah seperti ibu ini, kok seperti ibu saya ya, gitu. Ibu ini posisinya tidak lagi pernah, ibarat kata kita kan sering marah-marah ibu. Karena kalau kita sudah merubah sedikit saja sifat marah kita alihkan ke yang lebih ya, memberikan pengarahan, anak itu pasti juga akan berubah ibu. Kan malah bisa lagi apalagi ngebit. Itu kalau sudah menyangkut fisik itu tidak boleh ibu. Kalau kita memberi hukuman, kalau kita seandainya pingin gitu, harus nih anak nih kasih efek jerak. Kalau bisa jangan berupa fisik, hukumannya jangan fisik, tapi hukumannya yang lebih membangun apa gitu, yang penting balik lagi butuh kesabaran. Intinya harus dinikmati Bella, memang itulah gaya semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, jangan anak. Betul sekali ibu. Betul. Iya ibu. Manusia itu sambung, tidak ada. Jadi menikmati liku-liku di dalam wadah. Iya. Kan yang pula. Ya, mudah-mudahan dalam berikutnya kita terapkan itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan bersama-sama untuk kedepannya. Iya, terima kasih ibu atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Keyakinan itu berat-berat. Ya, gini ya Bu, saya menyaring dari apa yang telah dikatakan oleh narasumber kita. Sebenarnya untuk menerapkan manajer di sekolah itu, hal 5 posisi kontrol seperti teman, kemudian pemantau, manajer itu berdampingan. Karena kita tidak bisa secara langsung mempraktekkan manajer. Pasti ada hal-hal yang harus kita pantau kegiatan anak tersebut. Nah, kemudian di posisi teman itu perlu juga kita lakukan. Yang harus kita sekarang kita hindari itu posisi menghukum. Nah, karena ini menyangkut fisik seseorang, rasa malu pada orang tersebut. Tapi kalau posisi teman, anak menjadi nyaman bersama kita. Posisi kontrol, dia merasa, oh guru ini menilai saya, oh guru ini melihat saya. Jadi dia merasa diasuh dengan kita. Nah, makanya kita mampu untuk nantinya menerapkan posisi yang paling atas, yaitu manajer. Nah, setelah itu kita lakukan pendekatan, barulah kita mampu untuk meletakkan posisi kita pada manajer, ya Bu Nelly ya. Nah, kemudian dari pertanyaan Bu E tadi yang Ibu Nelly bilang, Bu E yang Ibu Nelly bilang tadi itu kita harus, karena apa tadi, anak ribut ya Bu ya. Nah, anak ribut, anak sering ribut. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu yang dikatakan Ibu Nelly tadi, saya hanya menyaring ini. Jadi sebelum diskusi, sebelum kita rumuskan dengan kata-kata yang abstrak, kita rincikan kayak mana menghormati itu. Nah, jadi kita beritahu terlebih dahulu sebelum kita rumuskan menjadi satu kata, saling menghormati. Karena kita ambil kata yang abstrak saja, yang simple, bukan kata perintah. Kalau tidak boleh bertengkar, itu kan sudah termasuk aturan. Nah, tapi di sini kita membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang abstrak seperti saling menghormati. Nah, sebelum kita rumuskan, karena kita sudah berdiskusi dengan anak, jadi kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita bagaimana saling menghormati ketika dalam belajar. Tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar ketika belajar, kemudian tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Nah, itu adalah saling menghormati namanya. Nah, itu ya Bu Emi ya. Nah, kira-kira ada lagi yang mau bertanya Bu? Mumpung Ibu Yus dari kita masih di sini. Udah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan lagi untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Nelly. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua mampu menjadi guru-guru hebat. Guru-guru yang dirindukan dengan anak-anak didiknya. Amin. Guru-guru yang disayang dengan anak didiknya. Amin. Ya Bu ya. Ya.
Hanya sampai di sini, mungkin ada salah cakap, salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.